Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arsjaya 82. Gimana kabar teman-teman semua? Harap teman-teman semua masih pada sehat, masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Oke guys, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman ya, karena saya akan melakukan inspeksi sebuah sah propeller atau as baling-baling kapal. Nah, ini inspeksi ini akan kita lakukan karena sebelum dipasang di kapal kita harus cek dulu kondisinya, baik dari segi dimensinya maupun dari segi blue fit seperti apa, nanti kita lihat aja. Oke, tapi teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya bagi teman-teman yang belum subscribe. Oke, check it out. Oke guys, sekarang ini saya bersama teman yang akan melakukan inspeksi pada sebuah sah propeller. Nanti kita bersama teman ini. Dengan siapa, kawan? Bersama saya, nama apa? Nama Joni. Bersama saya CK. Alamak, nampak logo. Nama CK. It's okay. Yang verified dalam pengecekan bersama saya. Nah, kita akan lihat bagaimana proses ceknya. Namun dalam proses cek ini mempunyai standar ya. Tidak asal cek, harus orang yang qualified. Kemudian juga mempunyai standar yang dilakukan seperti apa. Oke, kita lihat proses ceknya, kita lihat sah propellernya dan as atau propellernya sendiri. Let's go. Guys, ini propellernya. Nah, ini sah propeller yang akan dipasang di kapal project landing craft. Tapi kita lihat di sini kita masih rakit dan masih pembuatan. Cuma dalam pembuatan ini harus sesuai dengan standar ya. Nah, di sini sah propeller ini sendiri berdiameter sekitar 2 meter ya. Ada 2 biji, ini yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan sini nanti kita akan pengecekan dari surface atau inspeksi daripada surface shaft ini sendiri, apakah surface-nya smooth ataupun ada crack atau tidaknya. Dan kita akan cek dimension daripada shaft ini. Nah, dimension ini itu harus sesuai dengan drawing, dengan toleransi yang diperbolehkan. Nah, nanti kita cek dimensinya dan kita akan cek blue fit. Blue fitnya ini nanti kita akan mengecek surface touching ya. Nanti kita lihat aja lah seperti apa. Ini masih dalam proses. Dan ini kopling daripada sah propeller. Ini teman-teman dia akan angkat daripada koplingnya, dia akan mau lihat surface-nya. Guys, ini proses pembukaan daripada kopling sah propeller ini, dan kita akan lihat blue fit seperti apa. Nah, ini blue fit teman-teman. Ini penarikan harus secara perlahan-lahan, hingga jadi dalam penarikan itu usahakan posisi kopling ini masih di posisi center, jangan mengena posisi-posisi yang lain, karena ini akan berpengaruh daripada blue fit. Blue fit ini artinya ketika kita taruh ini liquid warna biru dan dia akan lekat di inner kopling ini. Jadi kita lihat kalau belang-belang ataupun tidak secara menyeluruh, berarti dia tidak memegang secara full. Jadi bisa saja nanti pada saat sah propeller ini berputar, ini bisa bergetar. Makanya cara mengeceknya dia nyentuh secara langsung ya seperti ini. Dan ini kita lihat permukaannya, it's okay. Nanti ada standar yang kita gunakan. Ini sekitar 80%, 90%, oke. Dan ini yang dia punya bagian shaft, tapi bagian koplingnya ya. Dan lihat sini. Nah, rata-rata di sini kan hampir seluruhnya kena ya, tapi ada yang nggak kena sih. Cuma istilahnya kalau bisa dikatakan ini sekitar 80 atau 90% ya, seperti itu.
Di sini juga teman-teman kita melakukan pengecekan daripada stensil ya. Stensil itu artinya kode material. Nah, ini kode material. Kode material ini harus sesuai dengan sertifikat daripada material ini sendiri yang sudah di-approve daripada classification ya. Kemudian di sini kita akan mengecek dimensi daripada subpropeller ini. Nah, sebelum kita mengecek dimensi daripada subpropeller ini, kita melihat dari gambar yang dari desainernya. Nah, dari gambar ini kita mengecek satu-satu dimensi subpropeller ini ya, mulai dari diameter, panjang, depth, dan jenis-jenis dimensi yang ada di dalam sini, mulai dari shaft, kopling, dan juga dia punya keyway. Nah, gambar ini harus sudah approve ya, harus sudah reviewed by classification society. Kemudian juga dalam mengukur daripada dimensi subpropeller ini, kita menggunakan alat ukur, yaitu ini kita menggunakan sigma atau Vernier caliper. Nah, Vernier caliper ini harus sudah terkalibrasi ya teman-teman. Pokoknya semua jenis alat ukur yang mempunyai dimensi itu harus terkalibrasi. Jadi kita tidak boleh menggunakan alat ukur yang tidak terkalibrasi, karena bisa saja dari dimensi alat ukur itu bisa lari. Kemudian yang sekarang kita ukur ini, kita mengukur daripada tread atau ulir daripada shaft propeller ini. Nah, ini ulir nut ataupun mur daripada koplingnya nanti. Nah, ulirnya ini kan sudah ada dimensi di gambar tersebut, jadi kita harus mengikuti sesuai daripada gambarnya saja. 84. Kemudian sekarang kita akan mengecek blue fit atau survey fit dari side atau bagian propellernya. Yang tadi kita cek itu bagian koplingnya. Sekarang yang kita cek bagian propellernya atau bagian baling-baling kapal ini. Nah, kita melihat bagian sisi inner daripada propeller ini. Kita lihat bagaimana berapa persen biru yang melekat di sini. Saya rasa di sini bisa dikatakan 80-90% itu sudah oke. Dan kita melihat daripada dia punya as atau shaft ini sendiri. Nah, seperti ini persentase daripada blue fit yang yang terlihat ya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya ini sudah oke. Setelah kita tadi mengecek blue fit di bagian propellernya dan bagian taper di propellernya ini, sekarang kita ngecek dimensi daripada bagian taper ataupun part yang di bagian propellernya. Semua detail daripada dimensi ini harus sesuai, paling tidak sesuai dengan yang digambar ya. Kalau plus minus sekitar 1 mm 2 mm itu saya rasa nggak masalah, tapi jangan terlalu melebihi ataupun terlalu kurang daripada drawing yang ada ya. Biasa itu dalam pengerjaan itu ada toleransi dimensinya. Biasanya sih toleransinya sekitar 1, 2, 3 mm itu sudah oke. Nah, yang barusan ini kita mengukur panjang daripada subpropeller ini. Nah, panjang subpropeller ini harus betul-betul sesuai ataupun masuk dalam toleransi. Karena kalau kepanjangan biasanya untuk lokasi di kapal tidak muat ataupun kependekan, jadi harus sesuai dengan gambar. Nah, sekarang ini kita ngecek lagi di bagian taper propellernya ya. Yang kita ngecek ini seberapa panjang tapernya, dan kita harus menggunakan yang namanya siku. Kemudian di sini kita melakukan pengecekan terhadap yang namanya keyway. Keyway itu merupakan pengunci antara subpropeller ini dengan baling-baling kapal ataupun propellernya. Jadi ketika subpropeller ini berputar,
Maka yang jadi kunci untuk memutar daripada baling-baling ataupun propeller ini adalah yang namanya keyway. Jadi keyway ini sangat penting, jangan sampai dimensinya kurang daripada yang di drawing ataupun kelebihan daripada yang ada di drawing ya teman-teman. Nah ini kita ukur dia punya panjang keyway, dia punya lebar, dan dia punya kedalaman daripada ataupun ketebalan daripada keyway tersebut. Ini merupakan bagian yang krusial daripada shaft propeller ini. Oke guys, sekarang kita sudah melakukan inspeksi daripada shaft propeller yang di belakang kita ini, yang sudah teman-teman lihat di belakang ini. Dan inspeksi sudah selesai. Checklist daripada reporting pun kita sudah cek sesuai dengan data yang ada di gambar, ukuran di gambar. Dan material setnya kita sudah cek juga sesuai beserta ukurannya, bersama kelas yang verified untuk cek gimana hasilnya. Oke, setakat ni semua as per approved drawing dan as per certificate, so telah verify dan satisfactory. So yang ni untuk final product. Oke, jadi dari kelas sudah cek ini shaft propeller dan propellernya ini sudah verified, artinya sudah pas dan boleh lanjut ke proses berikutnya. Oke, kita punya konten sampai di sini saja. Jangan lupa teman-teman untuk bisa dukung dan support channel saya. Gimana caranya? Like, subscribe, tekan butang loceng, dan tekan loceng boleh select all atau personal biasa select all, then you boleh dapat notification daripada Pak Aris kita. Oke, terima kasih dan ciao, see you next video. Alright. Bye. Bye.